Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Walid, 11-12 insya Allah Ustaz. Oh iya. Mudah-mudahan ilmunya mirip seperti Ustaz. Oh jangan. Saya tidak ada ilmu, ilmunya masih belum ada. Ya, ini menyambung pertanyaan beberapa minggu yang lalu yang dari Bapak dari Sumatera yang kesininya karena terpaksa karena disuruh anaknya. Oh itu ya. Bapak dari mana? Mohon maaf. Sumatera. Ya, saya dari cabang Kerja 4 Purakilan Karanganyar. Oh Nah, itu warganya Ustaz Narno ini berarti. Nggih, Ustaz Narno nggih. Ya, ya. Alhamdulillah setiap Ahad pagi insya Allah bisa mengikuti kajian secara offline di sini. Karena alhamdulillah lagi Bapak termasuk dipanggil oleh Allah untuk bisa ikhram di majelis pusat ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ustadz jangan ngendiko siapa yang tanya, jangan seperti itu. Ini giroh khususnya untuk cabang saya sendiri, biar ada tambah lagi gitu. Semangatnya lebih berkobar lagi untuk bisa ikhram di pusat sini. Oke, kembali ke pertanyaan Ustadz. Bagaimana ayatnya orang yang kalau terombang-ambing di laut itu Ustadz? Itu kalau orang dalam bahaya itu bisa mendekat sama Allah. Tapi kalau orang itu udah dilepaskan dari mara bahaya, orang itu tidak ingat lagi kepada Allah. Seakan-akan begitu. Seperti contohnya, itu sama halnya orang itu kalau berdoa cuma dalam keadaan butuh sama Allah saja. Tapi kalau tidak butuh sama Allah, ibaratnya udah dikasih yang lebih dari Allah, itu sudah lupa lagi sama Allah. Itu ayatnya mohon diterangkan Ustadz, sekalian di surat Nopo ayat pinten. Itu kemarin saya tunggu-tunggu Ustadz, ternyata ayatnya belum dijawab sama Al Ustadz. Yang kedua mohon doanya, semoga kajian Kerja 4 selalu berjaya, tambah warganya yang banyak. Dan khususnya untuk saya dan keluarga, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Alhamdulillah, walaupun satu dusun baru saya sekeluarga, tapi alhamdulillah, walaupun dirasani nggih mboten sampai krungu teng telinga ngoten mawon. Alhamdulillah Ustaz. Nggih. Cukup sekian dari saya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz. Ya. Ini cuma slogan, ini slogan dari Ustadz. Saya karena pendengar Persada intensif Ustadz, setiap hari nggak pernah mati radio Persada. Ya ini begini Ustadz, bondo, bahu, pikir, yang perlu sak nyawane jan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu ya saya jawab bondo bahu pikir tadi ya. Itu pengejawantan, itu falsafah pendidikan yang ada di pondok pesantren Gontor itu. Kenapa kok saya tahu itu? Karena saya dulu qadarullah, Allah takdirkan menjadi bagian dari keluarga besar Gontor. Itu pengejawantan dari Zumalin, kemudian Zu quwwatin, zu fikrin, zu nafsin. Zumalin itu bondo. Zu quwwah bahu. Zu fikrin pikir. Zu nafsin nyawa. Itu dalam agama kita. Bermujahadah, bersungguh-sungguh dengan harta, jiwa, harta, benda, pikir, dan jiwa, nyawa. Untuk li'i'la'i kalimatillah. Itu biar masyarakat Jawa pada waktu itu tahu. Sehingga familiar, bahasa agama menjadi familiar, disederhanakan. Menjadi bondo bahu pikir nek perlu sak nyawane pisan.
Jihad bil amwal, jihad bil anfus, perintah Quran, perintah hadis. Ya, kemudian saya jawab yang nyambung ini dulu nggih, yang syafaat nanti ya. Syafaat ya nanti hari ini, maksudnya hari ini ya. Bukan nanti. Yang Mas Nurwalid ini dulu ya. Coba dibuka Quran surat Yunus ayat 12. Wa idza massal insana dzurru ta'ana falamma kashafna anhu dzurrahu marra ka'allam yad'u ila dzurrim massah. Surat Yunus surat ke-10 ayat 12. Wa idza massal insana dzurru ta'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah kadzalika yuzyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, ia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Manusia itu kalau hatinya tidak penuh keimanan pada Allah, memang banyak termasuk kita ini mungkin ingatnya pada Allah saat Allah uji kita dengan musibah. Ya musibah apapun, semua musibah yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Contoh saat sakit, semua pernah sakit toh? Delalah sakitnya agak berat sedikit, itu kita sudah dalam keadaan berbaring atau berdiri atau duduk, kita seolah-olah menjadi hamba Allah yang paling soleh sak jagat raya. Kita duduk, bangun dari tidur, kita ingat Allah. Ya Allah, sembuhkanlah hamba ya Allah. Ketika kita berdiri, ingat Allah, ya Allah, astagfirullah. Ketika tidak pernah sholat duha, tidak pernah sholat tahajud, ketika sakit tiba-tiba sregep mempeng, bersimpuh di hadapan Allah, munajat, dalam sujudnya bercucuran air mata. Wajibnya bolong-bolong, ketika sakit, apalagi sakitnya berat, ingat terus kepada Allah dalam posisi apapun. Kan itu tiga posisi manusia. Wa idza massal insana dzurru ta'ana li jambihi, itu pertama. Jika manusia itu ditimpa musibah, manusia itu pasti akan memohon kepada kami, yaitu Allah. Li jambihi, dengan berbaring, au qa'idan, atau dengan duduk, au qa'iman, atau dengan berdiri. Semua kondisi, semua posisi manusia kalau sedang sakit, yang diingat hanya Allah. Antara orang yang imannya sodik kepada Allah dengan orang yang takut mati beda. Karena orang yang imannya sodik memang dalam kondisi apapun, baik sehat tetap ingat Allah, kondisi sakit tetap ingat Allah, tidak mengeluh. Itu orang yang imannya sodik. Tapi bagi hamba Allah yang imannya setengah-setengah atau kadzib, saat senang banyak yang lupa dengan Allah, saat susah ingat Allah.
Begitu pula sebaliknya, ada yang saat susah itu ternyata lupa kepada Allah, saat seneng malah justru ingat Allah. Yang terbolak-balik. Padahal orang yang beriman itu mau seneng, mau susah, mau sehat, mau sakit harus ingat Allah. Nah ini betul. Saat sakit musibah koyo-koyoe dadi hamba sing paling bertakwa, paling soleh, tidak ada waktu tanpa mengingat Allah. Bercucuran air mata. Dalam sujudnya tempat sujud basah oleh linangan air mata. Habis sholat zikir basah pipinya dengan air mata. Tapi begitu Allah jawab doanya, diganti ujiannya dari yang tidak menyenangkan menjadi yang menyenangkan, dari sakit menjadi sehat. Tiba-tiba marra, dia berlalu seolah-olah ka'allam yad'una ila dzurrim massah, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami dahulu untuk dihilangkan musibahnya. Begitu sehat lupa pada Allah, zuhanya sudah tidak lagi, kita tahajud lail sepertiga malam apalagi, lama-lama wajibnya sudah tertunda-tunda. Kalau hilang mungkin tidak ya, tertunda-tunda, tertunda-tunda iman-iman. Tapi saat sakit itu menunggu-nunggu waktu sholat, biar sholat awal waktu. Kemudian nikmat sekali bersama Allah. Tapi ketika sehat tiba-tiba mak gerigah, wis lupa semua. Padahal di ayat lain Az-Zumar 49 ini sama ya. Ini sama, nanti jangan bisa buka itu di rumah. Az-Zumar 49, fa idza massal insana dzurrun ta'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Az-Zumar 49 itu hampir mirip. Manusia itu jika ditimpa musibah, dia akan berdoa memohon kepadaku agar dilepaskan dari musibah itu. Tapi jika kami limpahkan padanya sedikit saja dari nikmat kami, tiba-tiba dia berlaku sombong, melupakan Allah dengan mengatakan innama utituhu ala ilmin. Aku bisa terlepas dari musibah ini karena kepandaianku, bukan karena Allah. Yang dulu mendekat Allah berarti ingat betul pada Allah. Begitu diberi nikmat oleh Allah berupa sehat atau hutang terlunasi, menjadi sombong, tidak dekat lagi kepada Allah. Padahal kalau kita mau merenung, bal hiya fitnah, ujian yang tidak menyenangkan, entah itu sakit ataupun ujian yang menyenangkan yaitu sehat. Yang tidak menyenangkan misalkan di PHK, atau yang menyenangkan diterima melamar pekerjaan. Semuanya itu baik dan buruk adalah ujian dari Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dia merasa yang namanya ujian ini sesuatu hal yang tidak menyenangkan saja. Nikmat itu juga ujian, ujian kenikmatan. Lantas kita jangan milih, ya Allah, kalau begitu uji saya dengan kenikmatan ya Allah. Uji saya dengan kekayaan ya Allah. Uji saya dengan pangkat dan jabatan ya Allah. Insya Allah saya lulus ya Allah. Siapa bilang? Sa'labah saja enggak lulus loh. Sa'labah itu ngaji bersama Nabi loh, gurunya langsung Nabi, tapi diuji dengan kekayaan tidak lulus, berantakan imannya sudah. Maka terima apapun ujian dari Allah, karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui,
Kamu yang tidak tahu apa-apa, hei manusia, ojo sok mudeng. Jangan sok tahu. Jangan meminta apa-apa kepada Allah hakikat yang kita tidak tahu. Nabi Nuh saja ditegur oleh Allah saat meminta anaknya untuk diselamatkan. Maka kita jangan minta pada Allah hakikat sesuatu yang kita tidak tahu. Kita minta diuji dengan kenikmatan, berarti kita meminta melampaui batas, mendikte Allah. Kalau ujian yang datang berupa kenikmatan, senjatanya syukur. Ujian berupa yang tidak menyenangkan, mara bahaya dan lain sebagainya, senjatanya sabar. Maka ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya itu membahagiakan, adalah satu kebaikan. In asobathu sarra syakara fakana khairal lahu, diuji dengan kesenangan dia syukur, menggunakan kesenangan itu sesuai fungsi yang Allah dan Rasul tetapkan, maka itu baik baginya. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairal lahu, jika ditimpa dharra, durun, musibah, bencana, dia sabar, tidak menggerutu, tapi dia ikhlas menerima ujian, kemudian respon ujian itu dengan baik, jalankan ikhtiarnya sesuai ketetapan Allah dan Rasul. Maka itu baik, sabar yang aktif, baik bagi seorang hamba yang beriman. Nah, ini banyak orang yang ditimpa musibah, Allah lepaskan dari musibah itu, tiba-tiba dia melupakan Allah. Padahal dulu ketika berada dalam musibah itu, dia memohon dalam keadaan berbaring, duduk maupun berdiri. Sehingga singkatnya tidak ada waktu selain ingat Allah ketika berada dalam keadaan musibah. Tapi begitu dilepaskan menjadi sombong, melupakan Allah, seolah-olah dulu tidak pernah munajat kepada Allah, seakan-akan tidak pernah bersimpuh kepada Allah, nangis mohon agar dilepaskan dari musibahnya. Ini ciri orang yang tidak ada iman atau imannya kadzib. Maka perintah Allah, berimanlah kepada Allah secara kafah. Karena ada sebagian manusia beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah itu ada di tepian, tidak kafah. Wa minan nas may ya'budullah ala harf. Nanti bisa dibuka itu Al-Hajj ayat 11 atau berapa itu, lupa saya. Wa minan nas may ya'budullah ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah berada di tepian, tidak cong. Tandanya in asabathu khairunit ma'an nabi. Jika dia diuji dengan kesenangan, maka hatinya akan tenang, ingat Allah. Tetapi diuji sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tiba-tiba dia berbalik arah dari mengingat Allah menjadi melupakan Allah. Ini orang yang menyembah Allah setengah-setengah, tidak cong, minggring-minggring. Ingatnya Allah kalau pas seneng tok, kalau pas susah tidak ingat Allah. Atau sebaliknya, ingatnya Allah kalau pas susah tok, kalau pas seneng melupakan Allah. Kedua golongan dari manusia ini hasilnya sama, khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Sebenarnya ada lagi ya, dalam Quran surat Hud ayat 9 sampai 11 itu nanti panjenengan buka sendiri dipahami. Apa? Keterangannya
itu bisa dipahami kok. Sama mirip pemahamannya dengan ini, hampir mirip. Walain adzaqnal insana, kan begitu. Minna rahmatan, gimana itu? Hud 9 sampai 11 itu. Walain adzaqnal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Walain adzaqnahu na'ma'a ba'da dzarra'a massathu innahu layaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur illal ladzina sabaru wa 'amilus sholihat, dan seterusnya sampai akhir ayat. Nanti dipahami.